Bapak Ibu, kita akan evaluasi 10 pertanyaan diskusi yang kemarin sudah didiskusikan bersama. Saya tidak akan memasukkan semua jawaban, tapi beberapa jawaban yang mirip-mirip, beberapa jawaban yang bisa diambil intinya, saya gabung-gabungkan ya. Kemudian juga ada beberapa evaluasi terkhusus untuk beberapa jawaban yang mungkin sedikit kurang tepat, atau yang kurang full gitu ya, kurang lengkap. Jadi saya akan bagikan bersama untuk teman-teman semuanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda menjelaskan pengajaran tentang Yesus adalah anak Allah tanpa mengimplikasikan bahwa Yesus memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada Allah Bapa? Nah, sayang sekali jawaban beberapa peserta, bahkan banyak jawaban peserta yang agak kurang tepat dengan pertanyaannya. Pertanyaannya itu tentang bagaimana menjelaskannya. Jadi, tapi sebagian besar peserta itu menjawab, membuktikan bahwa bahwa Yesus itu Allah dan memiliki kedudukan yang setara dengan Allah Bapa. Ya, bagus sih jawabannya, tapi pertanyaannya bukan itu. Jadi pertanyaannya lebih ke bagaimana saudara menjelaskan, gitu ya. Tapi ya, secara kesimpulan, kalau boleh saya bilang, peserta cukup oke, sebagian menjawab dengan baik, tapi sebagian peserta banyak yang mengutip modul, mungkin baru pelajaran pertama kali ya, kurang mengeksplorasi bahan-bahan lain. Nah, ini ada jawaban peserta, kira-kira ya beberapa yang saya pikir itu cukup menonjol, itu bahwa bagaimana cara menjelaskannya? Dengan cara menjelaskan bahwa istilah anak di sini bukan menuju pada hubungan biologis, tetapi hubungan istimewa dan unik antara Yesus dan Allah Bapa. Jadi ada kesatuan hakikat. Nah, saya tertarik sekali ada satu peserta yang menjawab dan memberikan contoh tentang masalah ini. Kalau dibilang anak, gitu ya, misalnya anak Pak Budi, itu berarti dia dilahirkan dari keluarga Pak Budi gitu ya, suami istri Pak Budi. Nah, padahal di dalam segi struktur bahasa, anak itu tidak selalu artinya bahwa dia dilahirkan dari. Contoh kata itu anak kunci. Anak kunci itu kan bukan berarti kunci itu lahir dari kunci yang lain gitu ya. Tapi istilahnya itu anak kunci. Juga bisa seperti anak panah gitu ya. Itu kan bukan panah yang dilahirkan dari anak gitu ya. Jadi anak itu tidak selalu menunjuk kepada keturunan secara biologis gitu ya. Nah, itu frasa, istilah yang saya pikir sangat bagus untuk menolong. Jadi ada satu peserta yang memberikan itu, saya kira cukup menolong gitu ya, untuk kita mengerti bahwa anak itu tidak selalu mempunyai hubungan biologis. Seperti anak kunci, artinya dia bagian dari kunci yang lain yang memiliki satu kesatuan gitu ya. Seperti anak panah gitu. Anak panah kan nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada panahnya gitu ya. Itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang lain gitu ya. Sama juga dengan ketika anak Allah, itu bukan berarti anak itu lahir dari bapak. Bapak tidak melahirkan karena bapak juga tidak menikah gitu ya. Karena ini sering menjadi perdebatan untuk orang-orang, khususnya orang-orang Muslim ya. Mana mungkin Yesus itu anak Allah, Allah tuh nggak pernah menikah gitu ya. Istilah ini tidak dalam konteks seperti itu gitu ya. Oke, kemudian ada juga peserta yang menjelaskan adanya relasi hubungan dalam 3 pribadi Allah Tritunggal. Nah, mereka itu setara dan kekal, tetapi mengerjakan peran yang berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa kedudukan Yesus itu tidak lebih rendah sebagai anak, dia tidak lebih rendah dari Allah Bapa karena mereka satu kesatuan di dalam pribadi Allah, 3 pribadi Allah Tritunggal, ya. Nah, ini saya menjelaskan lebih detail lagi nanti di bagian berikutnya. Kata Bapak dapat diartikan sebagai sumber. Ini ada salah satu peserta yang menjelaskannya. Satu atau 2 peserta menjelaskan ini ya, bahwa Bapak itu sebagai sumber karena anak tidak datang atas kehendaknya sendiri. Ini dalam konteks sebagai anak Allah ya, sebagai Yesus sebagai manusia yang berinkarnasi.
melainkan Bapa yang mengutus anak untuk pergi ke dunia. Jadi sangat mungkin dalam karya penebusan sang anak tunduk kepada kehendak Bapa dengan tidak mengurangi keilahiannya atau tidak mengurangi standar kesetaraannya dengan Bapa. Nah, ini kalau saudara mengenal John Calvin, apa namanya, salah satu tokoh reformasi ya, John Calvin, dia memakai istilah yang sangat tepat saya kira ya, subordinasi fungsional. Jadi untuk karya keselamatan ada urutan ordo dalam Tritunggal yang disebut subordinasi fungsional, tapi bukan ontologis fungsional. Artinya bukan dia asalnya memang dia subordinasi atau subordinate. Artinya bukan dia ada di bawah gitu. Kalau secara ontologis itu dia punya posisi memang lebih rendah gitu ya karena dia subordinate. Tetapi kalau itu fungsional, itu subordinasinya bukan secara hakikat, tetapi secara fungsi saja, secara peran, gitu ya. Nah itu, semoga itu bisa menolong menjelaskan hubungan anak Allah dan Bapa tidak mungkin dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Saya kira ini satu realisasi yang sangat bagus dari peserta. Bahwa mengerti secara penuh hubungan anak Allah dan Bapa itu secara akal manusia memang sulit gitu ya. Karena itu satu peserta yang lain mengatakan ini adalah misteri iman yang dalam dan seringkali sulit dipahami dan sulit dijelaskan secara sepenuhnya ya. Saya sangat senang sekali peserta menyadari hal ini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah kita tidak mungkin bisa menjelaskan itu secara penuh gitu ya. Karena Allah itu jauh lebih besar dari apapun dan padahal otak manusia itu begitu sempit dan begitu terbatas. Jadi kalau kita mencoba mengerti sepenuhnya kemungkinan tidak. Tapi apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita itu sebenarnya sudah cukup untuk kita bisa mengerti gitu ya. Nah, karena itu saya simpulkan untuk mengerti kebenaran tentang hubungan anak Allah dan Allah Bapa, kita harus belajar keseluruhan kebenaran Allah dalam Alkitab. Nah, Alkitab ini penuh dengan kebenaran Bapak Ibu. Nggak ada satupun di dunia ini yang menganggap dia tuh bisa menguasai seluruh Alkitab. Ada begitu banyak rahasia Allah yang diberikan Allah kepada manusia. Ini pun itu sudah dituliskan oleh Allah kepada kita dengan keterbatasan kemampuan otak manusia untuk menerimanya. Itu pun sampai berabad-abad gitu ya. Sampai sekarang seluruh misteri Alkitab belum ada orang yang bisa menguasai dan mengerti sepenuhnya. Itu menunjukkan betapa luas dan betapa luar biasanya kebenaran yang Tuhan sajikan kepada kita, gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Berikan pendapat Anda, apakah gelar anak Allah hanya berlaku setelah Yesus inkarnasi untuk tujuan misi keselamatan manusia atau sudah ada dari kekekalan? Nah, saudara, ada beberapa peserta yang membahas tentang anak Allah yang sudah ada dalam kekekalan, tapi sebenarnya pertanyaannya bukan tentang anak Allah, apakah anak Allah sudah ada dalam kekekalan, tapi pertanyaan apakah gelar anak Allah sudah ada sejak dalam kekekalan. Kalau anak Allah, maksudnya Yesus Kristus sudah ada dari kekal sampai kekal, kemungkinan besar semua orang Kristen gitu ya, ngerti. Tetapi gelar anak Allah itu baru diberikan setelah Yesus lahir sebagai manusia atau sudah dari kekekalan gelar itu ada. Nah, sayang sekali di salah satu kelas, kemungkinan kelas malam ya, ada banyak yang cukup OOT, agak out of topic karena terjebak membahas tentang Tritunggal ya. Itu sangat disayangkan sekali ya, karena ini bukan pembahasan tentang Allah Tritunggal, tapi banyak sekali dibahas dan memakai kutipan-kutipan dari AI yang saya kira perlu lebih bijaksana ya soal itu ya. Oke, jawaban peserta, gelar anak Allah sudah ada sebelum inkarnasi. Secara ontologis itu sudah ada. Namun gelar ini menjadi menonjol dan memiliki makna khusus setelah inkarnasi dalam konteks hubungannya dengan manusia dan misi keselamatannya. Jadi secara fungsional itu baru kelihatan, tapi secara ontologis sudah ada dari dulu, dari kekal sampai kekal, gitu ya.
Saya kira saya setuju dengan jawaban peserta ini ya. Allah sudah merancangkannya sejak kekekalan, tetapi digenapi pada saat Yesus inkarnasi untuk tujuan keselamatan manusia. Ya mungkin secara apa namanya, secara gelar itu baru dibahas setelah di dalam perjanjian baru, tapi sebenarnya itu sudah ada dari kekal sampai kekal ya. Karena apa? Karena sudah menjadi identitas kekal Yesus. Itu salah satu yang saya kira juga disebutkan oleh peserta, walaupun tidak terlalu jelas, tapi saya mengkalimatkannya sudah menjadi identitas kekal Yesus sebagai anak Allah, ya. Dan gelar ini menggambarkan hubungan kekal antara Yesus dan Allah dalam Tritunggal, ya. Saya kira itu cukup jelas. Nah, pendapat yang kurang tepat dari peserta ya, ini perlu koreksi ya, Bapak Ibu. Saya kurang kurang ingat siapa yang menjawab. Gelar seharusnya berlaku setelah Yesus inkarnasi ke dalam dunia. Karena kata anak digunakan untuk menjelaskan sisi kemanusiaan Yesus. Itu tidak tepat ya. Tidak. Karena gelar anak itu sudah ada di dalam diri Yesus dari kekal sampai kekal, ya. Ini pendapat yang salah juga. Jadi dalam kekekalan disebut firman, dan setelah menjelma menjadi manusia disebut anak Allah. Itu juga kurang tepat ya, tidak tepat. Memang Yesus disebut sebagai firman, dan dia ada di dalam penciptaan bersama-sama dengan Allah, ya, di dalam firman-Nya. Tetapi bukan berarti bahwa gelar anak Allah itu baru diberikan. Jadi bukan dulu gelarnya firman, sekarang gelarnya jadi anak Allah. Enggak seperti itu ya. Jadi jika pemahaman tentang gelar ini dilihat dalam konteks keseluruhan narasi, jadi ini penting ya Bapak Ibu. Memang satu bagian kedengarannya seperti gelar anak itu baru diberikan di konteks ayat itu gitu. Tapi kalau saudara melihat keseluruhan kebenaran narasi Alkitab, dan itu harus memang dilihat seperti itu, maka saudara kan melihat bahwa hubungan anak dan bapa sudah ada di dalam kekekalan. Jadi bukan sebagai konsekuensi dari inkarnasi. Oh, karena dia inkarnasi maka dia disebut anak. Tidak, ya. Jadi gelar anak adalah realitas kekal dan bukan sekedar istilah yang muncul sebagai akibat peristiwa dari inkarnasi. Semoga itu cukup jelas bagi teman-teman semuanya. Oke, yang ketiga, tentang nubuat. Apakah nubuat perjanjian lama tentang Mesias selalu dimaksudkan untuk penggenapan langsung saat itu atau untuk penggenapan masa yang akan datang yang merujuk pada Yesus? Ini ada contohnya dari misalnya Yesaya 7:14. Saudara, ada beberapa peserta yang mungkin kurang jelas ya. Yang disebut nubuat mesianik itu artinya nubuatan dalam perjanjian lama yang pasti menuju ke Yesus. Jadi kalau dibilang nubuatan mesianik itu pasti merujuk pada Yesus. Nah, yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini adalah tentang penggenapannya. Jadi nubuatan tentang Yesus atau tentang Mesias, penggenapannya itu langsung pada saat nabi-nabi yang membicarakan tentang nubuat itu, atau baru digenapi setelah masa perjanjian baru, ya. Ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah penggenapannya. Ada beberapa peserta mungkin agak kurang memberi perhatian di situ ya. Nah, ada beberapa jawaban yang kurang tepat, misalnya penggenapannya tidak untuk perjanjian lama, tapi untuk masa PB yang merujuk kepada Yesus. Merujuk pada Yesus sudah pasti gitu ya. Tapi penggenapannya apakah itu penggenapan di masa perjanjian lama atau hanya di perjanjian baru? Kemudian ada juga jawaban yang kurang tepat, nubuatan PL adalah pengharapan eskatologis yang hanya sepenuhnya digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus. Tidak, itu baru sebenarnya tidak salah total ya, tapi itu separuh dari kebenaran, tidak lengkap kebenaran ini, ya. Yang mungkin lebih tepat adalah
beberapa peserta juga memberikan jawaban, nubuatan PL memiliki konteks langsung bagi pendengar waktu itu. Karena yang mendengar nubuatan kan orang-orang pada saat itu, di masa perjanjian lama. Tapi maknanya bukan hanya untuk mereka saja yang mendengar saat itu, tapi melampaui zamannya. Nah, ini mengangkat satu case ya, di mana nubuat itu bisa ganda, ya, untuk orang saat itu, tapi juga untuk masa yang akan datang. Jadi nubuat PL ada yang bersifat umum, penggenapannya pada masa PL, tapi ada juga yang khusus. Nah, tapi eh, sebagian besar itu punya maksud ganda. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk menolong teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas, nubuat mesianik PL ada yang memiliki penggenapan ganda. Memang tidak seluruhnya, tidak 100% ya. Satu, itu untuk konteks langsung saat itu. Secara historis itu pada saat itu memang benar-benar itu terjadi. Tapi satu lagi menunjuk kepada Yesus sebagai penggenapan terakhir atau the ultimate fulfillment. Gitu ya. Nah, jadi penggenapannya bertahap. Saat itu juga terjadi, tetapi yang sempurna akan datang nanti, yaitu pada diri Tuhan Yesus. Jadi penggenapan bertahap, bahkan ada yang baru disempurnakan saat kedatangan yang kedua. Jadi kalau lihat sebenarnya ada nubuat yang belum terjadi. Gini, sudah terjadi saat itu, terus sudah terjadi pada waktu Yesus lahir, dan sempurnanya nanti baru ketika kedatangan Yesus yang kedua. Jadi ada nubuatan yang belum terjadi. Satu saja, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua. Itu kira-kira ya Bapak Ibu. Ya, oke. Bagaimana cara kita memahami nubuat-nubuat mesianis yang sepertinya tidak sesuai kalau merujuk kepada Yesus. Nah, ini ada peserta yang mungkin agak bingung sehingga mengambang jawabannya. Pertanyaannya, sepertinya bukan untuk Yesus, sepertinya, tapi itu nubuatan mesianis itu pasti untuk Yesus, udah pasti gitu. Tapi kalau saudara baca, kok kayak nggak persis untuk Yesus, kayak jadi bukan tidak Yesus, sepertinya karena kita kurang ngerti gitu ya. Jadi penggenapan maknanya itu ganda. Kalau saudara melihat ya. Jadi kok nggak persis untuk Yesus ya? Ya karena saat itu juga terjadi untuk masa itu. Tetapi ada satu nubuatan lagi yang apa namanya? Kalau ditarik ke depan itu sebenarnya penggenapan yang lebih Tuhan inginkan gitu, atau yang menjadi ultimate tadi, yang benar-benar yang paling tepat gitu adalah untuk Yesus sendiri ya. Nah, pertanyaannya tuh apa yang harus saudara lakukan kalau nubuatan tentang Yesus itu kita nggak bisa ngerti, atau kita sepertinya kok nggak sesuai gitu ya untuk Yesus. Nah, memang ada beberapa peserta yang akhirnya jadi menjawab salah gitu karena mengerti pertanyaan juga salah. Tetapi kalau saudara melihat dalam beberapa jawaban peserta dari 3 kali saya kumpulkan ya, ini mungkin cukup menolong. Kadang kita baru mengerti nubuatan PL bermakna ganda setelah membaca PB yang mengutip PL untuk penggenapannya. Jadi kita tidak langsung tahu bahwa kalau kita baca dari PL dan langsung oh ya ini langsung merujuk pada Yesus. Enggak. Kita tahunya bahwa itu nubuatan PL merujuk Yesus karena di dalam perjanjian baru itu disebutkan bahwa itu adalah Yesus gitu ya. Jadi kita jadi semakin jelas gitu. Nah, untuk memahami nubuatan-nubuatan mesianis yang tampaknya tidak sesuai jika merujuk pada Yesus, kita harus melihatnya pada konteks pemenuhan bertahap. Itu tadi ya, karena ada penggenapan ganda. Mencakup kedatangan pertama Yesus sebagai hamba yang menderita, dan kedatangan yang kedua sebagai raja yang memerintah dalam kedamaian dan keadilan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Nah, ini saya kira peserta, saya nggak tahu apakah peserta yang menjawab ini karena mengutip dari salah satu buku atau dari satu referensi, tapi ini betul gitu ya. Jadi
kita harus melihat konteks pemenuhannya itu secara bertahap. Jadi kayak kedatangan kedua nanti Yesus sebagai Raja itu belum terjadi. Jadi sepertinya kok enggak cocok, tetapi ketika kita melihat ke jauh ke depan, maka kita nanti akan melihat itu sebagai satu penggenapan yang lebih sempurna lagi. Ya. Yang keempat, bagian yang B. Yang terpenting, ini salah satu peserta ya, kita harus percaya dan penuh iman bahwa Alkitab tidak ada salah. Tidak ada salahnya. Saya setuju banget dengan peserta ini ya. Dan kalau hari ini belum mengerti, bukan berarti Alkitab yang salah, tetapi pemahaman kita yang belum mampu memahami hal itu. Nah, saya pikir saudara semua harus sampai kepada pengertian ini ya. Alkitab tidak mungkin salah. Kalau hari ini belum mengerti, yuk kita belajar lagi. Karena pemahaman ini akan terus dibukakan oleh Tuhan yang kita sebut sebagai progressive revelation ya. Pelan-pelan kita akan semakin mengerti dan semakin jelas gitu. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, ini menjadi pedoman bagi Bapak Ibu semua ya, ketika membaca nubuatan dan saudara nggak mengerti atau saudara kurang paham dengan nubuatan itu, ini bisa menjadi pedoman. Harus mempelajari Alkitab secara menyeluruh dari konteks historisnya sampai ke bagian penafsiran nubuat. Jadi, sampai dari bagaimana menafsirkan nubuat. Jadi ada prinsip hermeneutika yang Bapak Ibu harus pelajari gitu ya. Karena menafsirkan nubuat itu beda dengan menafsirkan puisi, menafsirkan cerita atau kitab-kitab sejarah, itu beda gitu ya. Jadi mempelajari keseluruhan dari konteks historisnya, dari latar belakang dari kitab-kitab itu, lalu belajar menafsirkan nubuat, prinsip penafsiran nubuat yang beda, gitu ya, dengan jenis-jenis buku yang lain. Terkhusus dengan membandingkan penggenapan yang sudah disebutkan di dalam PB. Jadi kalaupun kita nggak ngeh banget, tetapi kalau itu disebutkan di dalam PB, maka kita tahu persis itu penjelasan yang lebih tepat gitu ya, daripada kita mencoba mengira-ngira gitu ya. Tetapi Alkitab sendiri sudah menjelaskan bagian Perjanjian Lama. Oke, kemudian yang kedua, baca banyak buku-buku tafsiran yang Alkitabiah. Tidak semua buku tafsiran baik Bapak Ibu, tapi ambil buku tafsiran yang Alkitabiah dan pelajari referensi silangnya. Di dalam Perjanjian Lama itu ada satu ayat. Ayat ini punya teman-teman ayat yang lain yang menjelaskan tentang ayat itu. Scripture interpret scripture itu pemahaman hermeneutika spiral yang saya kira perlu menjadi pedoman bagi kita. Bahwa Alkitab itu akan menafsirkan Alkitab. Artinya ayat di dalam Alkitab yang satu itu bisa menjadi referensi atau menjadi jawaban atau menjadi tafsiran untuk ayat yang lain. Kemudian yang ketiga, belajar dan bertanya, ya. Saudara bertanya dan belajar kepada mereka yang sudah mempelajarinya. Saudara bisa tanya kepada pendeta, kepada dosen teologi. Jadi ini how. Gimana kalau kita nggak ngerti tentang nubuatan itu, jangan mencoba mengira-ngira sendiri. Ada pedomannya Bapak Ibu tadi 1, 2, 3. Yang ketiga, tanya pendeta, tanya dosen, tanya mentor rohani, atau juga komunitas Kristen. Nah, ada beberapa teman-teman menyarankan, makanya ikut seperti kelas-kelas MLC ini gitu ya. Jadi kita bisa saling koreksi, bisa saling tanya satu dengan yang lain. Itu termasuk dalam komunitas Kristen ya. Tentu komunitas Kristen bukan hanya Sabda, tapi salah satunya Sabda. Saudara bisa ikut seperti kelas MLC ini. Kemudian yang keempat, terkhusus untuk orang awam, untuk mengerti Alkitab dan pengajaran Alkitab secara penuh, perlu usaha ekstra dan ekstra hati-hati. Saya kira bukan orang awam saja. Saya yang sudah sekolah teologi pun harus punya usaha ekstra ya, dan ekstra hati-hati. Karena apa saudara? Pengajaran ini banyak sekali menuntun kepada penafsiran yang salah dan akhirnya membuat doktrin yang salah. Banyak, khusus tentang nubuatan ini ya, nubuat ditafsirkan dengan sembarangan sehingga menghasilkan pengajaran yang tidak benar. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, ada banyak sekali gereja-gereja yang sesat karena masalah nubuatan. Oke, banyak berdoa, minta pimpinan Roh Kudus itu jelas menjadi pedoman kita semuanya ya.
Oke, kelima, dalam konteks peristiwa pencobaan di padang belantara, bagaimana kita dapat memahami sifat kealahan Yesus dan sifat manusiawi Yesus ada secara bersamaan. Nah, sebagian besar peserta menjawab cukup baik, tapi ada juga yang salah. Ini saya kutipkan salah satu yang salah ya. Model-modelnya seperti ini. Ada beberapa sih peserta yang menjawab seperti ini. Secara manusia, Yesus sangat lapar. Mungkin tubuh lemah, tetapi karena dia Allah, maka dia tidak merasakan akan hal itu semua. Wah, itu salah Bapak Ibu. Yesus menggunakan kealahannya untuk melawan setan. Saudara, kalau Yesus menggunakan sifat kealahannya, berarti kita nggak akan bisa menang apapun karena kita bukan Allah. Kita nggak punya sifat kealahan seperti Yesus. Saudara, ini salah. Ini pendapat yang sangat salah ya. Jadi saya akan berikan beberapa jawaban peserta yang lebih tepatnya. Pencobaan itu nyata. Jadi percobaan ini bukan etok-etok kalau bahasa Jawa ya. Bukan pura-pura. Ini benar-benar kejadian gitu ya. Dan kemanusiaan Yesus sangat terlihat dari rasa lapar, rasa lelah secara fisik. Bahkan ada satu peserta yang menyebutkan dalam bahasa Yunani, kata lelah ini itu penderitaan, lapar dan lelah ini penderitaan yang sangat hebat. Ya, saya nggak tahu, kemungkinan peserta ini mengutip dari satu referensi gitu ya. Tapi saya sangat setuju sekali. Penderitaan Yesus pada saat itu yang sudah berpuasa 40 hari itu mengalami lapar dan kelemahan fisik yang sangat hebat. Nah, walaupun Yesus Allah, tidak semena-mena dia menggunakan kuasa kealahannya dan tetap dengan rendah hati dan tunduk pada firman sebagai otoritas tertinggi. Jadi, saudara, Yesus memang punya sifat kealahan, tapi dia tidak mau menggunakan semau-maunya, apalagi di dalam masa pencobaan seperti itu. Ini justru pencobaannya itu adalah apakah Yesus akan pakai kuasa keilahiannya untuk memenangkan diri sendiri. Kalau iya kan ya curang. Ya enggak? Saudara, enggak. Itu curang gitu kalau dia pakai sifat kealahannya untuk menang gitu ya. Justru itulah letak pencobaan yang Yesus alami. Apakah dia akan memakai? Saudara, kalau dalam keadaan lapar, sekarang setan bilang, kamu kan Tuhan toh, ayo ubah batu ini menjadi roti, kamu bisa makan. Yesus bisa nggak? Bisa. Mau nggak dia lakukan? Enggak, karena itu justru pencobaannya di situ. Dia akan pakai nggak? Enggak. Dia itu sedang mewakili manusia untuk menghadapi pencobaan. Jadi dia akan menjadi teladan yang sempurna bagi kita untuk menghadapi godaan dan menang. Bukan hanya menghadapi saja, tapi dia menang atas pencobaan tanpa menggunakan kuasa ilahi. Itu artinya apa? Kita semua juga bisa seperti dia. Kalau kita taat pada firman-Nya, taat kepada Allah, dia itu menjadi teladan bagi kita. Maka dia dengan sengaja tidak memakai kealahannya untuk menjadi teladan bagi kita. Jadi walaupun Yesus adalah manusia sejati, dia juga tetap Allah sejati. Namun selama pencobaan, dia memilih untuk tidak menggunakan keilahiannya untuk mengatasi pencobaan atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena aku lapar, aku Tuhan, aku pakai aja kuasaku untuk mengubah batu menjadi roti. Tidak, Yesus tidak semurah itu gitu ya. Nah, saya setuju sekali dengan beberapa jawaban dari peserta dan itu sangat menolong. Jadi kesimpulannya, Yesus tidak tergoda untuk menggunakan kuasa keilahiannya untuk memenangkan pencobaan. Firman Tuhan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi pencobaan. Yesus menjadi teladan untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Yesus menang dan dia tidak menggunakan kuasa keilahiannya, artinya kita pun bisa menang. Karena dia sudah mencontohkan itu bagi kita. Ya? Oke, berikutnya adalah pertanyaan ke-6, apakah ada perbedaan antara tubuh Yesus dan tubuh manusia biasa? Bagaimana mungkin tubuh Yesus sepenuhnya manusia, tetapi tetap tidak berdosa? Ya, saya kira jawaban peserta cukup baik dan mirip-mirip gitu ya. Saya memberikan beberapa contoh saja. Tubuh Yesus memiliki kesamaan dengan tubuh manusia biasa dalam hal sifat fisik
dan kemampuan untuk merasakan berbagai pengalaman hidup. Tubuh Yesus juga sepenuhnya manusia, tetapi tetap tanpa dosa karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Kemanusiaan dan ketidakberdosaan Yesus merupakan kunci di dalam doktrin Kristen. Ada satu peserta yang lain mengatakan, ini adalah inti dari doktrin inkarnasi. Saya sangat setuju untuk itu ya. Jadi kesimpulannya, tubuh Yesus sepenuhnya manusia tetapi tanpa dosa karena campur tangan supranatural Roh Kudus. Dan dia hidup tanpa melakukan dosa karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Jadi dia tidak punya sifat dosa dan dia tidak tergoda untuk melakukan dosa. Artinya dia menang atas pencobaan bukan karena dia memakai sifat kealahannya, tetapi karena ketaatannya kepada Allah Bapa, ketaatannya kepada firman. Ya, semoga itu cukup jelas. Berikutnya pertanyaan nomor 7. Dari penyataan Yesus dalam Markus 13 ayat 32, apakah ini membuktikan bahwa Yesus tidak setara dengan Allah Bapa? Ya, ini tentang ini ya, bahwa hari kedatangan Tuhan, Yesus bilang, aku tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, ya. Ada jawaban yang kurang betul dari peserta ya, saya kutipkan. Yesus meskipun sepenuhnya Allah, juga sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya ada hal-hal yang tidak dia ketahui, sama seperti manusia. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ada jawaban yang lain. Yesus mengakui keterbatasan pengetahuannya tentang akhir zaman. Tidak. Penafsiran dari ayat ini tidak seharusnya seperti ini, gitu ya. Enggak seperti ini. Karena Yesus manusia, maka dia enggak tahu. Dia tuh sama seperti manusia yang lain, juga enggak tahu. Itu ini satu hal yang mungkin Bapak Ibu perlu belajar tentang bagaimana menafsirkannya. Ketika ini ada jawaban peserta yang saya kira sangat menolong ya. Ketika disebutkan anak pun tidak tahu, dalam hal ini Yesus berbicara dalam konteks dia sebagai anak Allah, ya. Jadi dalam kedudukannya sebagai manusia, Tuhan Yesus memilih untuk membatasi pengetahuannya sebagai bagian dari pengalaman manusianya, tetapi dalam hakikatnya dia tetap Allah. Dan dia tetap memiliki sifat ilahi, artinya dia juga maha tahu. Jadi Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu. Tapi dalam konteks ini, ketika Yesus ditanya ini, Yesus berkata tidak tahu itu dalam konteks yang sangat spesial. Oke, jadi ketidaktahuan Yesus dalam konteks Markus 13 ayat 32 bukan sesuatu yang absolut. Karena harus dipandang dari seluruh kebenaran Alkitab. Saudara, kalau saudara membaca dari seluruh Alkitab, adakah hal yang Yesus tidak tahu? Tidak, Yesus tahu semuanya. Yesus itu Allah, maka dia maha tahu. Tetapi dalam misi penebusan, dia sengaja dengan sukarela memilih membatasi diri, karena dalam misi inkarnasinya ini, hal tentang kedatangannya kedua bukan menjadi bagian dari yang harus dia ungkapkan. Ini bukan bagian yang menjadi tugas dia untuk ungkapkan gitu ya. Jadi dia tidak memberitahukan bukan karena dia tidak tahu, tapi itu bukan bagian untuk dia mengungkapkannya. Kira-kira mungkin semoga cukup jelas untuk Bapak Ibu. Oke, yang ke-8. Doa Bapa kami sering digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak mungkin Allah. Jika dia masih harus berdoa. Kalau dia Allah, ngapain dia berdoa gitu ya? Bagaimana menurut pendapat saudara? Nah, ada jawabannya mirip-mirip sih sebenarnya ya. Tetapi saya pikir saudara masih bisa mengeksplorasi lebih luas lagi untuk dengan membaca bahan-bahan lain. Untuk saudara bisa melihat dengan lebih luas lagi gitu ya. Tapi beberapa jawaban peserta ini bisa menolong. Sebagai perantara, Yesus harus menjadi teladan bagi manusia, termasuk dalam hal berdoa. Itu satu bagian ya. Secara umum ya itu bisa diterima. Yesus berdoa merupakan sebuah persekutuan antara Allah,
manusia Yesus dan Roh, atau Allah, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu juga secara umum ya, secara umum betul. Nah, tapi ini lebih tepat. Harus dibaca konteksnya. Yesus saat itu sedang mengajar murid-muridnya memberi contoh bagaimana berdoa. Bukan mengisyaratkan bahwa Yesus itu bukan Allah, jadi aku harus berdoa. Aku harus minta ampun kepada Tuhan. Kan di dalam doa Bapa kami, ampunilah. Apakah berarti Yesus juga harus minta ampun? Tidak, ini contoh untuk dipakai oleh murid-murid ya, bukan Yesus yang memakainya, tetapi ini merupakan doa yang Tuhan contohkan bagi murid-muridnya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, Yesus berdoa bukan menjadi tanda inferioritas esensial. Artinya dia tuh bukan inferior, dia itu bukan lebih rendah sehingga dia harus berdoa kepada yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi wujud hubungan personal yang sempurna. Bukan berarti Yesus tidak berdoa. Doa Bapa kami, Yesus ajarkan bagi murid-muridnya. Apakah Yesus tidak berdoa? Yesus juga berdoa, gitu ya. Bukan berarti Yesus tidak berdoa. Tetapi Yesus berdoa itu kalau saudara lihat dari Yohanes 17 ya, bukan sebagai tanda inferioritas, ya, tetapi wujud hubungan personal yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Jadi sebagai manusia, Yesus juga menjadi model bagi murid-muridnya untuk mengajarkan tentang kerendahan hati, ketergantungan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah. Di dalam doa Bapa kami itu paling tidak saudara melihat ada 3 pelajaran ini ya, tentang kerendahan hati, ketergantungan kita kepada Allah, juga ketaatan kita kepada Allah. Jadi doa Bapa kami ini harus dimengerti di dalam konteks yang benar, ya. Oke, 9. Jika Yesus adalah Logos yang menciptakan segala sesuatu, bagaimana kita memahami fakta bahwa dia lahir ke dunia sebagai bayi yang bergantung kepada ciptaan? Ya, jawaban peserta juga sedikit mirip-mirip gitu ya. Ada beberapa yang bisa saya contohkan bagi saudara. Untuk menebus dosa manusia, Yesus harus dilahirkan sebagai manusia, sebagai bayi. Jadi, Yesus itu tidak muncul langsung sebagai orang dewasa. Yesus itu benar-benar mengalami dari nol bagaimana menjadi manusia, yaitu menjadi bayi, ya. Nah, tapi saudara melihat ini ada satu pendapat peserta yang saya kira sangat menarik gitu ya, sangat bagus. Yesus tidak sembarangan loh memilih ayah dan ibu untuk Yesus. Ada uji kelayakan gitu ya. Saya kira ya betul. Yesus harus benar-benar harus tergantung dengan ayah ibunya kan untuk minum. Karena bayi dia nggak mungkin akan minum sendiri gitu ya. Dia harus menyusu ke ibunya. Waktu kecil untuk belajar berjalan dia harus menggantungkan orang dewasa untuk menolong dia berjalan dan lain-lain gitu ya. Tuhan tidak memilih orang tua yang sembarangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan pilihkan orang yang punya hati yang kudus. Hati kudus bukan berarti tidak berdosa ya, tetapi peka terhadap dosa, ketulusan hati, penerimaan akan imannya kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah, ketaatannya, itu melewati uji kelayakan menurut peserta ini ya, yang menuliskan tentang kelayakan. Saya nggak tahu apakah dia pendapat pribadi atau mengutip dari referensi yang lain, tetapi itu betul gitu ya. Tuhan tidak memilih orang tua yang sembarangan. Tuhan Yesus bergantung pada orang yang punya hati yang tulus gitu ya, bukan orang yang semena-mena gitu ya. Oke, juga wujud kesungguhan bahwa Yesus menjadi manusia yang seutuhnya, bukan manusia jadi-jadian. Maka dia harus menjadi bayi yang tergantung kepada ciptaannya. Nah, ini ada satu pendapat juga dari peserta yang lain. Yesus lahir sebagai bayi yang lemah dan bergantung. Sebuah tindakan kerendahan hati yang luar biasa. Yesus kan pencipta. Sekarang dia harus bergantung kepada ciptaan. Oh, itu satu pengertian yang sangat dalam ya. Ya. Nah, ini mungkin untuk Pak Sujono ya, kayaknya masih ganjel soal ini ya. Masa Yesus bergantung kepada ciptaan? Pak, kita berbicara dalam konteks bayi ya. Maksudnya kita berbicara konteks Yesus yang menjadi manusia. Jadi ketergantungan Yesus itu ketergantungan yang sementara ya, bukan absolut.
Itu tergantung saat dia masih kecil, dia harus bergantung kepada manusia yang adalah ciptaannya. Jadi bukan berarti Yesus selamanya bergantung kepada ciptaan, tidak. Kebergantungan bukan kepada sesuatu yang esensial, tapi hanya kepada practicality. Jadi hal-hal yang praktis yang Yesus saat menjadi bayi tidak mungkin dia lakukan sendiri, maka dia harus bergantung kepada orang tuanya. Kalau dia lapar, tidak mungkin dia akan masak sendiri atau menciptakan roti sendiri. Tuhan Yesus tidak akan menggunakan kekuasa keilahiannya secara murahan ya, tapi benar-benar dia menggunakan dalam konteks yang sangat tepat dan sangat benar gitu ya. Jadi sebagai bayi, Yesus menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, menyerahkan dirinya pada pemeliharaan Maria dan Yusuf. Meskipun dia adalah pencipta mereka, Maria dan Yusuf itu Tuhan yang menciptakan, tapi sekarang dia mau menyerahkan dirinya untuk dipelihara oleh mereka. Jadi di dalam inkarnasi, Yesus mengambil bagian penuh dalam pengalaman kemanusiaan. Dari lahir, tumbuh, sampai mati. Inkarnasi Yesus menunjukkan bahwa kasih dan misi penebusannya melampaui segala logika manusia. Saudara, nggak mungkin ya, kita sebagai manusia tuh bisa mengerti kok mau gitu loh Yesus lakukan itu. Orang kaya saja nggak mau lakukan itu, apalagi Allah yang menciptakan segala sesuatu, pemilik seluruh alam semesta. Tapi saudara, karena kasihnya dan karena misi penebusannya dan karena ketaatannya kepada Bapa, apa yang dia lakukan sungguh melampaui segala logika manusia. Ya, yang terakhir, pelajaran yang kelima, setelah mempelajari modul siapakah Yesus Kristus, apakah pelajaran-pelajaran yang Anda dapatkan mengubah penghayatan Anda akan perayaan Natal? Ya, jelaskan. Saya nggak bisa menuliskan, respon peserta sangat bagus-bagus dan sangat bervariasi, tapi saya nggak bisa catatan semua ya. Saya mendapatkan kesadaran tentang inkarnasi, hari Natal menjadi lebih bermakna. Natal semakin mempertajam pemahaman saya tentang kasih Allah yang sangat besar bagi hidup saya. Tidak bisa diukur panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Allah itu. Sangat setuju sekali. Saya semakin belajar untuk mengenal Kristus secara utuh. Dan hal ini juga menolong saya untuk dapat mempersiapkan Natal dengan makna yang benar. Saya makin kagum kedatangannya telah dinubuatkan ratusan tahun yang lampau. Yesus menggenapinya satu persatu, bahkan sampai yang terkecil. Tuhan sungguh hebat. Ini betul-betul membuka wawasan saya dan bersyukur dan bangga dapat mengenal Yesus yang luar biasa, yang sudah mau lahir ke dunia, menjadi serupa dengan manusia. Ada satu peserta juga, kebetulan saya menjadi ketua Natal umum dan juga sekolah minggu. Setelah mengikuti kelas ini, saya mulai konsentrasi tidak pada kemeriahan Natal, tetapi lebih fokus pada arti Natal, supaya jemaat lebih dekat lagi kepada Yesus. Bravo guys, sangat bagus ya. Sepanjang 5 hari ini banyak mengubah persepsi saya, bahkan mengubah hidup saya yang semakin diperbarui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, saya semakin sadar bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk pesta bersama saya, tetapi sedang menghampiri saya, umat ciptaannya yang bebal, sombong, sok tahu, dan menyiapkan diri untuk mati bagi saya. Thank you Pak Yuke untuk sharingnya. Dan thank you untuk semua teman-teman yang sudah sharing. Sangat memberkati dan selamat Natal. Ya, untuk evaluasi administrasi, saya akan bacakan secara singkat ya. Peserta awal ada 68, ada dropout 11 orang, yang bertahan 57 peserta. Jadi teman-teman yang bertahan 57, selamat ya. Semoga lulus. Cuman ini masih ada beberapa penilaian yang harus saudara lewati ya. Ada banyak peserta kali ini ya. Cukup banyak itu bukan berarti banyak gitu maksudnya. Biasanya tuh yang tidak lulus mengerjakan tugas tertulis itu paling 1, 2, 3 itu udah banyak gitu ya. Ini lebih dari itu.
Peserta harus membaca modul seluruhnya supaya bisa mengerjakan tugas tertulis. Saudara nggak lulus tugas tertulis itu saudara nggak lulus loh. Walaupun diskusi rame, saudara aktif diskusi. Tapi kalau tugas tertulis nggak lulus, saudara juga nggak lulus. Jadi besok lagi semuanya harus rata ya. Harus lulus semuanya. Jadi ke depan, jika peserta berkali-kali tidak lulus di kelas MLC, akan dikenakan sanksi. Ini pengalaman kami ya, menyelenggarakan ini bertahun-tahun. Kami melihat ada beberapa yang langganan nggak lulus gitu ya. Entah karena mengerjakan tugas nggak tertulis nggak selesai atau nggak lulus atau patah di tengah jalan. Jadi semangat ikut gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan, wah nggak lanjut lagi, entah menghilang, entah pamit, entah apapun, tapi nggak lulus, jadi drop out. Saudara, kalau lebih dari 3 kali, saudara seperti itu, kami jadi was-was gitu loh. Perlu mendisiplin Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu tolong kalau ikut MLC diperhatikan baik-baik gitu ya, karena ini ada rekod di kami yang sangat rapi, ya. Mohon perhatiannya untuk itu. Keaktifan peserta merata kali ini di kelas SDK, cukup banyak yang aktif, walaupun ada beberapa yang kalau datang mepet-mepet, sudah mau penutupan baru muncul ya. Mudah-mudahan next time saudara bisa lebih baik lagi ya. Nah, kami mengamati masih ada peserta yang hanya mengutip dari AI dan tidak mengolahnya. Saudara, kita udah ungkapkan berkali-kali, bahkan di presentasi saya minta jangan pakai dulu gitu ya, untuk saudara benar-benar mengerti dengan baik, karena ini akan menurunkan kualitas diskusi dan peserta tidak dapat belajar secara mendalam. Saudara boleh, tapi jangan menjadi source utama gitu ya. Dan jangan dikutip mentah-mentah gitu. Saudara pikirkan, seperti kalau saudara membaca buku kan saudara nggak ngutip, nggak diketik semuanya kan, saudara baca, kemudian saudara ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Itu artinya saudara mengalami proses belajar. Kalau nggak ada gunanya Bapak Ibu. Kalau saudara cuma memposting kutipan AI, nggak akan banyak menolong. Tidak menolong saudara, tidak menolong orang lain. Kalau menolong orang lain, kalau dia sudah belajar menolong. Kalau teman yang lain juga tidak belajar baik-baik, hanya membaca dari kutipan AI, nggak menolong. Jadi semoga ini menjadi perhatian ya buat teman-teman MLC. AI tidak akan menolong saudara kalau saudara sendiri tidak belajar. Saudara sendiri harus belajar. Ya, oke. Terakhir ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berjuang mengikuti kelas doktrin Kristologi ini. Ini menjadi langkah awal untuk kita belajar doktrin lebih banyak lagi. Selamat mempersiapkan Natal. Tuhan Yesus memberkati.